Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mandiri Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Aska Alfetani, STB 5551, Prodi Teknik Pemasaran kelas A. Izin, saya akan menjelaskan untuk tugas UAS Kriminologi. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis kriminologis kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Latar belakang kasus korupsi proyek pembangunan Bus Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sekitar 8 triliun dan berdampak terhadap pemerataan akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau seperti di daerah Papua, Sulawesi yang pedalaman, dan di daerah pinggiran untuk antara negara-negara asing di Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik justru disalahgunakan oleh sejumlah pejabat dan pihak swasta yang tidak berwenang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Gambaran kasus umum seperti yaitu kasus korupsi BTS 4G Kominfo 1, proyek pembangunan BTS 4G dilaksanakan oleh Bakti Kominfo yang bertujuan untuk menyediakan akses internet di wilayah 3G. Anggaran proyek mencapai puluhan triliun rupiah. Sejumlah pejabat dan pihak swasta diduga melakukan penyimpangan dan mengakibatkan kerugian untuk negara dan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kronologi kejadian atau kronologi kasus yang dimana pada tahun 2020 proyek BTS 4G ini mulai dilaksanakan. Kemudian 2021 sampai 2022 melaksanakan proyek berlangsung dan ditemukan di berbagai penyimpangan. Kemudian 2023 Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Mei 2023, Menteri Kominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 2023 sampai 2024, proses persidangan dan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku dijatuhkan. Nah, di sini ada kondisi sosial yang melatar belakangi dan analisis kronologi. Di sini ada beberapa faktor yang memperbelakangi terjadinya korupsi antara lain yaitu lemahnya pengawasan, besarnya nilai proyek, adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Kemudian rendahnya integritas dan akuntabilitas. Di sini para pejabat dan pihak swasta ingin menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat di mana ingin mendapat keuntungan dan kelebihan uang untuk diri sendiri dan untuk foya-foya. Analisis kronologi. Saya memilih teori yang ditentukan yaitu strain theory atau Robert Camerton, differential association theory atau Edwin Sutherland, dan social control theory, Travis Hershey. Teori strain. Konsep utama yaitu strain theory menjelaskan bahwa tekanan untuk mencapai tujuan tertentu dapat mendorong individu menggunakan cara-cara yang menyimpang apabila cara yang sah dianggap tidak mampu memenuhi kepentingannya. Tokoh Robert Camerton. Penerapan strain teori pada kasus BTS 4G ini, para pelaku memiliki kesempatan mengelola proyek dengan nilai yang sangat besar. Dorongan memperoleh keuntungan tinggi, ekonomi, dan status sosial mendorong sebagai pihak menggunakan cara ilegal dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan melalui korupsi dan penyalahgunaan jabatan dengan tidak baik atau tidak gimana tidak untuk ditiru, yaitu yang dan terakhir ini faktor pendukung. Yang pertama, proyek bernilai triliunan rupiah, adanya penerimaan uang oleh beberapa pelaku, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek. Yang kedua, differential association theory.
Konsep utama, menurut Erwin Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Individu dapat mempelajari teknik, motif, rasionalisasi untuk melakukan kejahatan melalui lingkungan sosialnya. Nah, penerapannya ini yaitu pihak dari unsur pejabat pemerintah dan perusahaan swasta, hubungan yang intensif membentuk pola kerjasama yang menyimpang sehingga tindakan korupsi dilakukan secara bersama-sama. Fakta pendukung, keterlibatan banyak tersangka, adanya koordinasi antara pejabat dan pihak swasta, dan terdapat aliran dana kepada sejumlah pihak. Penerapan sosial kontrol teori. Kasus BTS 4G ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap membuka kesempatan terjadi penyalahgunaan jabatan dan korupsi. Faktor pendukung. Sistem pengendalian yang tidak efektif, pengawasan internal yang lemah, penyimpangan berlangsung dalam waktu cukup lama. Nah, konsep utamanya yaitu Travis Search menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung mematuhi hukuman apabila memiliki kontrol sosial yang kuat. Lemahnya pengawasan dan rendahnya ikatan terhadap norma dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Evaluasi teori. Untuk strain teori, kelebihannya menjelaskan motif ekonomi pelaku. Untuk kelemahannya, kurang menjelaskan kerjasama antar pelaku. Untuk teori differential association, kelebihan menjelaskan pengaruh lingkungan dan jaringan. Kelemahan kurang menjelaskan faktor pengawasan. Untuk teori sosial kontrol teori, kelebihan menjelaskan lemahnya kontrol sosial. Kelebihan kurang menjelaskan motif ekonominya. Nah, untuk perbandingan teori dan yang mampu menjelaskan yaitu perbandingan teori antara strain teori, differential association teori, sama social control teori. Yaitu kalau strain teori menjelaskan dorongan memperoleh keuntungan melalui cara yang menyimpang. Untuk differential association teori menjelaskan proses belajar dan kolaborasi antar pelaku kejahatan. Untuk sosial kontrol teori menjelaskan lemahnya pengawasan serta kontrol dalam organisasi atau perusahaan di Indonesia. Teori yang paling mampu menjelaskan yaitu sosial kontrol teori. Teori ini paling mampu menjelaskan kasus korupsi BTS 4G ini karena penyimpangan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan proyek yang seharusnya berjalan dengan baik dan normal karena terhambat adanya penyimpangan dan korupsi, maka untuk daerah yang tidak mempunyai jaringan mengalami kendala yaitu sulitnya untuk mencari jaringan. Sistem pengendalian yang tidak berjalan secara efektif memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan korupsi. Untuk rekomendasi kebijakannya, untuk penguatan pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi pengadaan proyek, memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring proyek, memperketat audit keuangan, memperkuat koordinasi dengan BPK, KPK, dan Kejaksaan. Untuk pencegahan korupsi sendiri, ada 5, yaitu peningkatan integritas aparatur, pendidikan anti korupsi bagi pejabat publik, penerapan sistem reward and punishment, perlindungan terhadap pelapor, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Dampak kasus Dampak kasus terhadap masyarakat yaitu terhambatnya pembangunan infrastruktur digital, ketimbangan akses internet di daerah 3T, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kerugian keuangan yang sangat besar, dan terhambatnya pelayanan publik berbasis digital. Dan dampak ini memengaruhi besar terhadap masyarakat karena jaringan merupakan kehidupan pertama, seperti untuk menggunakan WhatsApp, untuk menggunakan HP, untuk menggunakan semua tergantung pada jaringan. Kesimpulan dari kasus korupsi BTS 4G Kominfo ini yaitu kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta dengan kerugian negara mencapai sekitar 8 triliun. Berdasarkan analisis kriminologi, strain teori menjelaskan motif pelaku, differential association teori menjelaskan pengaruh hubungan antar pelaku, sedangkan social control teori menjelaskan lemahnya pengawasan yang memberikan
terjadinya korupsi. Dari ketiga teori tersebut, social control theory dinilai paling mampu menjelaskan kasus karena faktor lemahnya kontrol dan pengawasan menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan. Terima kasih. Sekian eh, presentasi atau PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.